Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Pidana Adat. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum pidana adat di dalam perspektif pembaharuan hukum pidana atau urgensi atau keberadaan hukum pidana adat di dalam pembaharuan hukum pidana nasional gitu ya. Gimana apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita segera terbebas dari wabah COVID ini sehingga kita bisa langsung untuk bertemu dan bertatap muka ya. Baik teman-teman mahasiswa hukum pidana adat, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, ada adat dan budaya, ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia ini gitu, dari mulai kalau ada lagunya loh, lagu Ramai-Ramai itu ada Jawa, ada Sunda, Batak, dan sebagainya. Nah, tapi terkait dengan hukum pidana adat, berbagai macam suku adat di Indonesia itu ada yang masih memberlakukan hukum adatnya bagi masyarakat adat itu sendiri. Salah satu contoh misalnya di Bali, di Dayak gitu, atau yang di daerah kita di Banten yaitu di Baduy. Nah, itu salah satu contoh hukum adat yang masih berlaku di masyarakat adat itu sendiri, dan itu di Indonesia sudah berlaku selama sekian ratus tahun gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana itu, maka tentu saja pembaharuan hukum pidana itu merupakan sebuah pembaharuan selain dari bentuk selain dari tujuan politik tentu saja, tetapi juga merupakan pembaharuan dari sosiokultural masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalau misalnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat secara sebelumnya begitu, ada juga yang masyarakat adat yang masih berlaku hukum adatnya, maka tentu saja pembaharuan hukum pidana juga harus diarahkan kepada penguatan nilai-nilai adat gitu, ataupun nilai-nilai budaya itu sendiri gitu. Nah, Sudarto mengatakan bahwa dalam upaya pembaruan hukum pidana itu setidaknya akan muncul 4 persoalan. Yang pertama adalah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Ya, masih ingat nggak kriminalisasi itu apa? Nah, kriminalisasi itu adalah suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana gitu. Yang tadinya bukan tindak pidana kemudian diatur dalam sebuah upaya pembaruan hukum pidana ini menjadi tindak pidana. Kebayang nggak? Katakanlah misalnya kumpul kebo, sekarang kan tidak diatur tuh, tapi sebagai upaya pembaruan dan itu sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, kita ini menganut adat timur, maka sebaiknya itu diatur. Misalnya ada banyak perbuatan-perbuatan lain yang hari ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana, tapi kemudian mungkin bisa dimasukkan ke dalam pembaruan hukum pidana. Kemudian dekriminalisasi. Nah, ini dekriminalisasi itu adalah suatu perbuatan yang tadinya tindak pidana, semula tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Ketika dikaji ulang, dilakukan pembaharuan hukum pidana, ya ini kayaknya bukan tindak pidana deh gitu. Nah, kemudian pemberian pidana. Nah, ini pemberian pidana ini mesti diingat bahwa bukan hanya oleh hakim, tetapi juga harus dikonsepkan terlebih dahulu di dalam suatu perbuatan. Kalau perbuatan ini sanksinya apa nih? Perbuatan ini pidananya apa? Jadi tidak melulu nanti hakim yang menyampaikan. Bisa saja pidana yang diatur di dalam hukum pidana adat di suatu suku adat itu mungkin akan diadopsi atau diadaptasi ke dalam pembaharuan hukum pidana. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pidana. Bagaimana pelaksanaan pidana? Kalau selama ini kita pelaksanaan pidana itu di penjara misalnya, di lapas. Hukum adat ada yang pelaksanaan pidananya itu di hutan larangan gitu lapasnya itu. Apakah itu bisa diterapkan dalam sebuah upaya pembaruan hukum pidana, misalnya menjadi inspirasi bahwa ada sebuah kampung yang kampung itu khusus untuk orang-orang yang tengah menjalani pidana tapi bukan di lapas.
Kan lapas sekarang pada penuh, ya nggak? Bisa aja kan? Ini hanya sebuah pemikiran saja. Kemudian yang keempat, sejauh mana urgensi dibentuknya KUHP nasional. Nah, rancangan KUHP ini kan udah lama banget ya, teman-teman juga udah tahu. Dan yang rancangan KUHP terbaru yang 2019 itu udah hampir disahkan, tetapi kemudian didemo besar-besaran dan sekarang dibahas lagi di di para anggota dewan begitu. Ya, semoga kita berdoa semoga rancangan KUHP yang 2019 bisa segera disahkan di tahun ini, walaupun sudah masuk prolegnas ya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa, karena KUHP yang kita punya hari ini adalah KUHP warisan dari Belanda. Nah, kita belum punya nih KUHP yang produk nasional sebagai pembaruan dari upaya pembaruan hukum pidana. Oke, nah kita bisa lihat sebetulnya di dalam rancangan KUHP tahun 2019 itu terdapat hukum pidana adatnya, atau terdapat hukum adat di dalamnya, diakuinya hukum adat. Saya bacakan pasal 2, ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Nah, artinya rancangan KUHP yang baru dia sudah mengakui nilai-nilai ataupun hukum yang berlaku, hukum yang hidup dalam masyarakat. Walaupun hukum itu tidak tersurat di dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada dalam undang-undang ini, dalam KUHP ini. Masih ingat saudara asas legalitas? Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, ini rancangan KUHP yang baru mengatur bahwa ketentuan asas legalitas yang tadi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Berarti nggak tertulis dong. Ya, hukum adat kan banyaknya tidak tertulis, walaupun ada hukum adat yang ditulis. Misalnya ada kitab ada Papakom Cirebon gitu ya. Tapi kalau di Baduy itu tidak tertulis. Kita lihat contoh di Baduy misalnya. Kalau di Baduy ada sanksi apa, maka dia berlaku. Nah, kita baca lagi ayat 2-nya. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud tadi, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Jadi kalau di Baduy, hukum yang hidup di Baduy itu berlaku di Baduy. Berlaku nggak di kita di Serang? Enggak, gitu loh. Oke. Dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Saya ulang ya. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, nilai Undang-Undang Dasar, nilai HAM, asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Oke. Jadi jangan khawatir, waduh nanti kalau misalnya kita melanggar larangan di sini nanti kita kayak orang Baduy, kita dimasukkan ke hutan larangan. Lah, kita masyarakat adat Baduy bukan? Berlaku nggak untuk masyarakat adat bukan adat Baduy? Enggak. Jadi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu hukum yang berlakunya di mana tempat hukum itu hidup. Gitu. Bagaimana
bagaimana cara pemberlakuannya? Nanti itu akan dilakukan berbagai penelitian oleh para ahli tentu saja. Ini saya mendengar bahwa rancangan ini kan rancangan KUHP ini masih rancangan belum disahkan. Ini salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Bagaimana cara memperlakukannya? Itu akan menjadi sulit dan sebagainya. Nah, akan melakukan penelitian-penelitian ataupun kajian-kajian empiris terhadap sanksi-sanksi yang berlaku di masyarakat adat itu seperti apa. Gitu. Tetapi pada intinya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu adalah hukum yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Gitu. Jadi hukumnya hidupnya di mana itu? Gitu. Hukum adatnya itu di mana? Oh, hukum adat Baduy berlakunya buat siapa? Ya berlaku buat masyarakat adat Baduy. Gitu. Oh, hukum adat Dayak berlaku buat hukum masyarakat, buat masyarakat Dayak. Di Bali, hukum adat Bali, ya hukum yang berlaku untuk masyarakat adat Bali. Tapi dengan adanya pasal ini di dalam rancangan KUHP, ini merupakan sebuah pembuktian bahwa adanya penguatan nilai-nilai ataupun diakuinya eksistensi hukum adat di dalam pembaharuan hukum pidana di dalam rancangan KUHP sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Ya, karena walau bagaimanapun kita harus mengakui hukum adat kita yang memang sudah berlaku lama dan itu cocok buat kita, begitu, buat warga negara kita. Kan KUHP bukan buatan kita, KUHP yang sekarang berlaku. Nah, kita pengen bikin yang berlaku untuk kita itu yang memang berawal dari nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu kuliahnya. Kita mulai minggu depan dengan membahas hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat adat di Indonesia. Tapi kita akan mulai dengan hukum adat Baduy karena kita tinggal di Provinsi Banten. Masa udah pada ke Baduy belum? Harusnya kita ke Baduy habis UTS, tapi karena ada corona jadi sudah pasti tidak akan ke Baduy. Ada yang pernah ke Baduy belum? Kalau yang udah pernah tulis di kolom komentar. Saya belum pernah, atau saya ingin ke Baduy. Saya sudah pernah tapi ingin pergi lagi. Boleh lah ya, saya ingin tahu siapa aja di kelas ini yang sudah pernah ke Baduy. Oke? Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum.